Ada perbedaan yang sangat mendasar tatkala suatu perbuatan itu memiliki delik pidana dan memiliki delik perdata. Itu dua perkara yang berbeda. Yang satu, yang perdata, apabila kita itu dituntut oleh seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, maka itu adalah urusan personal. Itu adalah urusan dua individu. Tetapi pidana, tatkala dia itu dilaksanakan, maka yang dicederai di sini adalah negara, marwahnya negara, bukan individu. Ini dikenal juga di dalam agama Islam. Misalkan perbuatan zina itu adalah perbuatan pidana. Dia tidak bisa selesai hanya karena ada islah dari kedua belah pihak. Yang satu mengatakan saya ridho atau saya itu dengan sukarela melaksanakannya. Yang satu lagi juga mengatakan ini tidak ada paksaan. Itu tetap hukuman berlaku bagi keduanya apabila diketahui. Atau mencuri begitu. Mencuri pun sama. Dia tidak selesai hanya dengan mengembalikan barang yang telah dicuri. Apabila pencuriannya itu sudah sampai kepada batas tertentu, kalau tidak salah itu 1 dinar ya, sudah sampai batas 1 dinar, kemudian diketahui bahwa yang bersangkutan ini mencuri, maka tidak cukup hukumannya itu hanya mengembalikan barang yang sudah dicuri, tetapi itu harus dilaksanakan hukuman potong tangan. Itu adalah tindak kriminal yang mana yang diserang bukan hanya individu, tetapi merupakan sebuah tatanan sosial. Maka tidak ada istilah damai di dalam pidana itu, baik di dalam negara ataupun di dalam hukum Islam. Karena memang demikian adanya. Nah, berbeda dengan pembunuhan. Pembunuhan itu di dalam agama Islam dia memiliki unsur perdata. Jadi kalau misalkan si pihak keluarga korban ini mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, maka tidak usah dan tidak perlu dan tidak boleh ada tuntutan yang lain. Karena korbannya sudah tidak ada, korban aslinya sudah tidak ada, cuman dari situ akan terjadi konsekuensi-konsekuensi yang berlanjut dari hilangnya korban, dari matinya korban. Seperti misalkan anak yang menjadi yatim, kemudian istri yang menjadi janda, kemudian nafkah yang akhirnya akan hilang dari keluarga korban, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, maka sisi keadilan, nilai keadilan itu dipasrahkan kepada keluarga. Apakah keluarga ini menginginkan si pelaku ini menjadi pengganti bagi apa-apa yang telah ditinggalkan? Kalau iya, berarti nanti membayar diat. Ya, kalau tidak, misalkan hutang nyawa dibayar nyawa, maka nanti yang dilaksanakan adalah kisos. Nah, itu sudah filsafat hukumnya sudah seperti itu. Nah, KDM ini pernah datang ke Garut untuk menyelesaikan kasus kehilangan nyawa yang terjadi di sebuah SMA. Itu KDM ini sangat detail sekali begitu ya. Ada HP yang harus diperiksa, ada laptop yang harus dibuka, kemudian dan lain sebagainya, yang mana itu memang tidak bisa dilaksanakan oleh KDM karena KDM ini kan gubernur begitu, tidak ada kewenangan untuk membuka data-data yang dipinta. Tapi itu kan ada penekanan kepada pihak sekolah untuk membukakan hal itu supaya permasalahannya itu nampak dengan terang benderang. Tetapi dalam masalah yang sekarang ini yang dihadapi oleh KDM ini tentang matinya atau wafatnya 3 orang di dalam acara yang dimungkinkan di situ ada andil yang bersangkutan, dimungkinkan ya saya katakan, karena memang ada videonya, kemudian seharusnya HP-nya disita dulu, kemudian laptopnya dibuka, sama seperti yang KDM pinta dari pihak sekolah. Harus itu dilaksanakan sebagai sebuah bentuk investigasi yang mendalam, yang menyeluruh.
Saya tidak tahu apakah ini akan dilaksanakan atau tidak, tetapi dengan pola pikir yang sama seharusnya ini dilaksanakan. Nah, ada perspektif yang menarik di sini dari Pak Susnodo Aji. Beliau itu sekarang menjadi sering sekali dipinta pandangan hukumnya setelah beliau itu pensiun sebagai anggota Polri. Karena memang dari apa yang saya lihat, beliau itu sangat objektif dan memahami betul tentang permasalahan hukum yang terjadi. Di antaranya yang beliau bahas di sini adalah mengenai kejadian di pernikahannya anak KDM. Kita saksikan ya. Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. 10 orang telah diperiksa polisi. Lalu bagaimana penyelidikan dugaan kelalaian dalam insiden 3 orang tewas di rangkaian acara pernikahan anak Deddy Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina? Kita bahas bersama mantan Kabareskrim Polri Susnodo Aji. Selamat petang Pak Susno. Selamat petang Mbak. Selamat petang. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Dan sebelumnya saudara, kami juga sudah mengundang pihak dari Gerindra, namun belum ada satupun yang bisa memenuhi undangan kami. Sebentar ya, Gerindra itu kalau tidak salah partainya KDM. Kalau tidak salah, luruskan saya kalau salah begitu. Nggak ada yang mau datang. Saya punya pertanyaan ke Pak Susno. Kelalaian seperti apa yang dapat dijerat dengan pasal 359 KUHP dalam peristiwa menewaskan 3 orang? Ya, kelalaian mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain. Tapi kalau kita lihat di sini, pertama kita ucapkan belasungkawa juga kepada pihak korban yang telah meninggal, dan juga kita ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Dalam hal ini penyelenggara acara, karena dia menggunakan event organizer dan sebagainya, saya kira tidak ada kelalaian bagi pihak penyelenggara, bagi pihak punya kerja ya. Baik dari Pak Didi maupun dari pihak Pak Karyoto, anaknya jadi Wakil Bupati Garut, wakil perempuan. Ya, kelalaiannya mungkin dari pihak penyelenggara, tapi itu pun harus dicari yang benar-benar apakah betul pihak penyelenggara yang bertanggung jawab, event organisernya, atau event organisernya hanya bertanggung jawab pada jalannya acara. Oke, jadi ini yang dilihat oleh Pak Susnodo Aji di sini, tidak akan ada celah untuk menyalahkan KDM karena kelalaian tidak ada pada pihak mempelai, tidak ada pada pihak pengantin laki-laki dan perempuan, tidak ada juga pada pihak Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini kan kemungkinannya demikian begitu. Ini dilihat dari sekilas memang tidak akan ada kemungkinan. Betul itu juga sudah saya singgung kemarin bahwa ini apa yang mau disalahkan begitu. Apalagi KDM-nya ini mengaku bahwa yang bersangkutan ini tidak mengetahui acara itu sama sekali. Tetapi kan dari jejak digital tidak bisa dihapus ya, bahwa tanggal 18 itu memang akan ada acara dan acaranya itu sudah terjadi dan itu dibicarakan oleh yang bersangkutan. Nah, di sini kan ada berarti titik awal dulu bahwa acara tanggal 18 ini memang ada obrolan di situ, ada perbincangan. Nah, kemudian saya agak sedikit membuka peluang apa yang oleh Pak Susnodo Aji ini tidak dibuka, yaitu kemungkinan KDM salah atau pihak mempelai salah. Di mana kemungkinan salahnya itu di dalam menunjuk pihak yang menyelenggarakan. Itu kemungkinannya. Jadi apakah ada kelalaian tatkala misalkan pihak-pihak yang dimaksud ini menunjuk pihak-pihak yang tidak kompeten di dalam melaksanakan apa yang diinginkan. Jadi masuknya pertama dulu itu, apakah KDM dan keluarga ini itu ada obrolan untuk mengadakan acara tanggal 18, dan itu sejauh ini ada ya, obrolannya ada, entah nanti itu disetujui atau tidak sebagaimana yang dilakukan oleh KDM atau tidak, itu harus dilakukan investigasi, harus dilakukan pendalaman. Kemudian kalau misalkan itu ada, ini kan kalau ya spekulasinya, apabila itu ada,
maka siapa pihak yang ditunjuk oleh kedua mempelai ini? Nah, pihak yang ditunjuk ini apakah dia itu memiliki track record di dalam menghandle acara-acara besar atau tidak? Apakah misalkan event organizer ini dia diberi kewenangan untuk menghubungi pihak-pihak yang dibutuhkan untuk menggelar acara sebesar itu? Nah, ini ada kemungkinannya. Kalau misalkan ini sudah jadi dengan event organizer terbaik, event organizer yang memang memiliki pengalaman dan diberikan ruang seluas-luasnya untuk meminta keamanan, sudah selesai urusan KDM dan keluarga di situ. Itu tidak akan terkena sama sekali. Tapi kalau di sini ada kelalaian dalam pengertian yang ditunjuk oleh pihak keluarga ini adalah event organizer yang tidak kompeten, belum pernah memegang acara-acara besar, tiba-tiba ditunjuk begitu dengan satu dan lain hal, karena di situ juga uangnya pasti banyak, ada masalah, kelalaian bisa masuk di situ. Begitu. Itu kemungkinannya. Jadi ini betul tertutup dari kemungkinan kelalaian dari kedua belah pihak dari kedua mempelai ini apabila memang sudah ditunjuk event organizer yang kompeten dan yang kredibel. Jadi dalam hal ini kita juga perlu pertanyakan, apakah Polres Garut sudah memprediksi secara prediksi intelijen dari Polres Garut melihat figur daripada Pak Didi, melihat figur daripada Pak Karyoto, misalnya melihat figur dari mantan perempuan wakil bupati dan mantan laki-laki sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Berarti jelas ini akan ramai pestanya. Maka rencana pengamanan yang dia buat sejauh apa? Maka saya sangat senang kan bahwa ini ditarik di Polda Jawa Barat, karena Polda akan menyelidiki juga intern Polri. Apakah rencana pengamanan yang dibuat itu sudah sedemikian memperkirakan bahwa pesta ini akan ramai, bahwa akan segala kemungkinan terjadi, termasuk rebutan untuk bersalaman pengantin, rebutan untuk bersalaman dengan Pak KDM, atau rebutan untuk merebutkan sesuatu hidangan. Nah, ini harus diprediksi oleh pihak aparat keamanan. Jadi saya yakin bahwa Polri tidak memeriksa sepihak bahwa siapa yang kambing hitamnya dari pihak lain, tapi internal Polri sendiri untuk mengadakan introspeksi. Artinya pengamanan yang dipersiapkan itu sudah sesuai dengan rencana sesuatu yang akan terjadi gitu dengan peristiwa yang sedemikian besar. Nah, baik. Jadi ada kemungkinan ini adalah kesalahan internal kepolisian juga pengamanan. Nah, ini yang saya maksud harus ada sinkronisasi ya. Karena kan yang namanya kepolisian itu juga tidak akan serta-merta mengamankan acara. Yang mana ini meskipun acara publik, bukan acara publik ya, acara publik figur dalam hal ini adalah acara pejabat. Kepolisian itu tidak memiliki kewajiban untuk mengamankan acara apabila tidak diminta. Ya, apa kewajibannya? Tidak ada begitu. Ya, orang mau ngadain pesta, kemudian tidak ada koordinasi dengan kepolisian, apa yang mau diselesaikan begitu? Ya, polisi diam aja. Pastinya seperti itu. Kecuali kalau ini memang ada koordinasi sebelumnya, dan koordinasi ini ada. Saya pastikan itu ada koordinasinya. Kenapa ya? Memang ada. Beberapa hari sebelumnya itu sudah ada koordinasi, malah 1 bulan sebelum pernikahan ya, itu sudah ada koordinasi rapat, mungkin rapatnya sampai beberapa kali, cuman hasil rapatnya itu ya ada begitu, poin-poin hasil dari rapat itu ada. Nah, berarti kan ini ada sinkronisasi nih di antara pihak pengaman, dalam hal ini adalah kepolisian, atau misalkan nanti dilibatkan di dalamnya Satpol PP. Kemudian ada juga di sini pihak event organizer, kan pihak event organizer itu yang memberikan rundown acara apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian nanti ada estimasi dari event organizer ini tentang berapa orang yang akan hadir, kemudian apa saja, titik mana saja yang diperlukan untuk keamanan. Nah, nanti itu kan didiskusikan tuh dengan polisi. Nanti dari pihak kepolisian akan memberikan feedback. Apakah memang apa yang dibaca ini sudah kurang, nanti pengamanannya apakah membutuhkan kepada pengamanan yang lain seperti pengamanan kesehatan, ambulans dan lain sebagainya. Itu akan terjadi tuh dialektika pembicaraan di antara event organizer dan pihak kepolisian, yang mana tadi saya bilang bahwa memang
polisi ini ada kewajiban untuk mengamankan atau mengawal pihak-pihak yang besar apabila sudah ada izinnya, begitu. Itu ada kewajibannya, dan ini sekali lagi yang harus diinvestigasi. Memang kesalahannya bisa jadi misalkan dari event organizer yang pada akhirnya salah memberikan data, misalkan ini titik makanannya salah, misalkan memberikan data kepada kepolisian, atau misalkan salah di dalam gate in dan gate out, kemudian salah di dalam memprediksi orang yang akan hadir, sampai nanti kalau misalkan data-data dari IO ini sudah benar, masuknya itu sudah presisi, apakah nanti kesalahannya dari internal kepolisian yang mana misalkan sudah meminta event organizer ini, IO ini dia sudah meminta ada 30 polisi di setiap gate, tetapi malah memberikan 3 polisi, malah memberikan 5 dalam pihak kepolisian. Itu kan bisa terjadi begitu. Makanya investigasinya ini harusnya ya lama, sebagaimana yang dipinta oleh KDM dari pihak sekolah yang ada di Garut itu. Seharusnya demikian. Ada yang punya acara, panitia, dan pihak pengamanan. Jadi 3 unsur ini yang harus kita selidiki. Siapa yang mungkin saja kita tidak menuduh begitu ya Pak Susno. Apakah siapa dari 3 unsur ini ya, termasuk intelijen yang punya lalai gitu dalam peristiwa menewaskan 3 orang. Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa yang terjadi Pak Susno, 3 orang tewas, artinya bisakah dipertanggungjawabkan secara pidana? Bisa, karena misalnya ya kita lihat dari panitia. Panitia apakah sudah memberitahukan kepada pihak Polri bahwa perkiraan akan jumlah sekian dan sekian. Tetapi pihak Polri pun tidak boleh langsung percaya saja kepada apa yang diajukan oleh panitia. Polri tentunya punya perkiraan intelijen. Perkiraan intelijennya, yang punya kerja ini Pak KDM. Pak KDM ini dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia, apalagi di Jawa Barat karena ada istilah gubernur Aing, bukan Bapak Aing. Nah kemudian kalau buat saya bukan Bapak Aing, ya Bapak Sia. Nggak boleh itu menisbahkan Bapak ke Aing, ya istilah itu kan, meskipun tahu semua itu istilah, tapi jelek di dalam hal syariat itu Bapak Aing, ya nggak apa-apalah. Tapi ini ada logika bagus yang dikeluarkan oleh Pak Susno Haji yang luput dari orang-orang macam saya, begitu, dari orang-orang macam kita yang di luar kepolisian. Jadi polisi itu tidak bisa langsung serta-merta mempercayai. Jadi kalau misalkan nanti wedding organizer-nya ini atau event organizer-nya ini sudah memberikan data, ini loh Pak yang kita masak ini sedemikian banyak, kemudian undangan kemungkinan datangnya sekian, nanti baiknya gate in-nya di sini, gate out-nya di sana, kemudian tata letak makanan-makanannya akan di sebelah sini. Nah itu polisi tidak boleh langsung menerima. Tadi kalau kata Pak Susno itu ya, saya pikir tadi bisa langsung percaya aja. Cuman polisi nggak boleh, karena dia itu memiliki, karena kepolisian itu memiliki data intelijen tersendiri dan ada perkiraan intelijen tersendiri yang mana itu nanti harus dipikir ulang lagi begitu. Apakah memang kemungkinan yang dimasukkan ke dalam yang dimasukkan ke dalam data yang diberikan oleh event organizer itu akan akurat di dalam lapangan atau tidak. Nah itu ada bagiannya kepolisian. Sehingga kalau misalkan itu tidak terjadi, berarti ada kemungkinan kelalaian dari pihak kepolisian. Mungkin itu yang berusaha disampaikan oleh Pak Susno ini. Dari pihak misalnya Pak Karyoto, figur yang terkenal juga. Pengantinnya juga dua-duanya figur terkenal. Tanpa adanya hidangan gratis pun, ini pasti akan ramai. Maka dipertanyakan oleh Polda nanti, atau bila perlu oleh Mabes Polri, berapa besar kekuatan pengamanannya, kemudian rencana pengamanan, strateginya gimana, siapa yang mengamankan di sini berapa kuat, siapa yang mengamankan di sini berapa kuat, dan sebagainya. Nah kalau itu tidak cukup, berarti ada semacam kelalaian dari pihak keamanan. Dari pihak keamanan. Jadi menurut Pak Susno yang harus bertanggung jawab pihak keamanan atau yang punya hajat? Tergantung. Yang punya hajat jelas enggak dong. Yang punya hajat sudah, dia punya hajat, dia sudah, tugasnya yang punya hajat adalah mengatur masalah undangan tamu dan sebagainya. Yang punya hajat enggak menyelenggarakan keamanan. Keamanan tidak ada yang punya hajat.
Yang menyiapkan keamanan itu adalah kalau diberitahu aparat keamanan harus menyiapkan keamanan. Dalam hal ini siapa? Ya termasuk misalnya Polri dengan Pol PP-nya diberitahu juga apa tidak. Tapi Pol PP kalau ada itu di bawah kendali Polri. Nah, termasuk juga di sini misalnya event organizer-nya. Apakah event organizer-nya betul dia yang menyiapkan makan siang gratis dan sebagainya, dan apakah itu diinformasikan kepada aparat keamanan apa tidak gitu. Oke, jadi kalau sekali lagi Pak Susno ini menegaskan bahwa nggak mungkin nih pemilik acara ini, dalam hal ini adalah KDM dan keluarga, untuk mendapatkan kesalahan begitu di dalam kacaunya acara tersebut, karena ini yang punya hajat. Nah, kalau saya melihatnya ini masih mungkin, kalau saya melihatnya demikian. Dari mana? Dari kredibilitas yang ditunjuk oleh pihak-pihak pengantin ini di dalam melaksanakan acara tersebut, terkhusus acara tanggal 18. Itu yang ditunjuknya siapa. Nah, itu kalau misalkan dia tidak memiliki kompetensi. Ya kalau misalkan saya tiba-tiba karena saya punya tetangga begitu ya, tetangga tukang riasan misalkan atau tetangga tukang catering, saya bilang udahlah sama tetangga saya aja nih, kasih kita bikin acara 5.000 orang kalau begitu misalkan ya, 5.000 orang untuk mengadakan makan gratis, yang mana sayanya ini public figure besar, kemudian besan saya public figure besar. Ini kan bermasalah kalau seperti itu. Jadi kesananya ya pasti akan terjadi bola salju ya, akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang pertama kali dilaksanakan. Makanya ini juga harus dilihat, bukan hanya dari segi aplikasi setelah adanya penunjukan, tetapi penunjukannya juga apakah event organizer-nya ini atau wedding organizer-nya ini adalah IO dan IO terbaik atau tidak begitu, yang sekiranya bisa menghandle. Karena kalau misalkan dihandle oleh yang pernah atau yang berpengalaman untuk menghandle acara besar, saya pikir akan lain ceritanya begitu ya. Dengan asbab, bukan dengan takdir. Kalau dengan takdir sudah apa yang terjadi ya sudah terjadi, itu sudah selesai semua begitu. Dalam peristiwa ini Pak Susno, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Polri sudah cukup transparan atau belum? Tergantung hasil pemeriksaan, saya tidak tahu ya, karena saya tidak tahu berapa kekuatan pengamanan terbuka, berapa kekuatan pengamanan tertutup, berapa brimob yang dikeluarkan di situ, berapa sabara, berapa lalu lintas. Kalau hanya 2-3 orang saja atau hanya 10-20 orang ya jelas nggak mampu gitu. Kan pemeriksaan di Polres Garut sudah ada 10 saksi. Tapi apakah nanti kira-kira menurut Anda yang punya hajat, termasuk Deddy Mulyadi dan juga anaknya akan dipanggil ikut diperiksa? Karena kemarin katanya Deddy Mulyadi juga siap diperiksa untuk memberikan keterangan. Ya kalau Pak Deddy Mulyadi tidak terlalu banyak ya tanggung jawabnya di sini, karena dia mengadakan pesta, tamu berdatangan kan bukan tanggung jawab dia, orang tidak diundang datang bukan tanggung jawab dia, tapi aparat keamanan harus mempersiapkan itu. Nah, adapun Polri telah memeriksa 10 saksi itu untuk memeriksa segala kemungkinan apakah di dalam pesta ini ada hal-hal yang di luar perencanaan Pak Deddy Mulyadi dan Pak Karyoto yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Siapa tahu kan ada simpatisannya Pak Gubernur Jawa Barat ya, punya acara Pak KDM. Misalnya masing-masing kabupaten menyelenggarakan makan siang gratis dengan punya stand tersendiri, tapi di luar pengetahuan yang punya kerja, di luar pengetahuan aparat keamanan, itu yang harus diselidiki. Iya, selain kita mengevaluasi kinerja dari pihak intelijen dan juga pihak keamanan, tentu saja Pak Susno, karena tadi Anda bolak-balik menegaskan soal itu. Ya betul. Jadi yang saya lihat dari Pak Susno Duaji ini, karena beliau itu kan lama di kepolisian, beliau itu menekankan bahwa ini yang harus diperiksa yang paling utama itu pihak keamanannya. Pihak keamanannya, yang mana which is itu adalah pandangan seorang ahli begitu ya. Iya. Kita ini kan menghargai keahlian ya, dalam pengertian bahwa saya tadi mengatakan ada kemungkinan KDM ini letak kesalahannya ada kemungkinan di mana? Di dalam menunjuk event organizer-nya. Itu kan harus ada pertama dulu yang paling bertanggung jawab atas event ini siapa, termasuk nanti kan yang mengkoordinasi keamanannya. Jadi polisi itu tidak akan serta-merta mengamankan apabila tidak ada permintaan, karena ini kan
acara pribadi begitu. Ini bukan acara negara, bukan. Acara pribadi. Jadi kan pasti dari pihak IO-nya dulu nih. Nah, pihak IO-nya dulu ini nanti akan meminta kemana-mana surat, apakah ada surat permintaan pengamanan atau tidak. Kemudian nanti bagaimana pembicaraan di antara satu pihak dan pihak yang lain. Tapi sekali lagi, ini yang saya katakan adalah pendapat pribadi ya, dalam pengertian bahwa itu menggelitik pikiran saya untuk diucapkan. Kalau misalkan Pak Susno ini mengatakan bahwa KDM dan keluarga ini tidak memiliki kemungkinan untuk salah sama sekali begitu. Itu menggelitik kepala saya saja. Tapi sekali lagi bahwa Pak Susno ini ahli dan perkataan ahli ini lebih layak untuk didengarkan daripada perkataan bukan ahli. Seperti saya begitu ya, dalam kasus ini saya bukan ahli, cuman saya menggelitik saja di dalam pola pikir saya ini kok ada kemungkinannya. Di mana kemungkinannya? Karena di dalam menunjuk IO atau IO, karena ini kan kelalaian begitu. Nah, kalau misalkan menunjuk IO atau IO yang tidak berpengalaman atau tidak mempunyai kredibilitas untuk mengadakan acara sebesar ini, di situ ada problem kelalaian. Kelalaian siapa? Kelalaian yang punya hajat begitu. Itu ada kemungkinannya. Jadi tidak hanya karena saya punya uang begitu ya. Kemudian saya ini punya beberapa relasi yang saya anggap ini bisa untuk melaksanakan acara. Kemudian oke, besok laksanakan acara. Bagi-bagi duit untuk 10.000 orang yang datang siapa saja begitu. Kan nggak bisa kan, nanti orang itu siap ya, orang itu nggak tahu apa-apa juga begitu, siap aja laksanakan. Besok ternyata diumumkan membludak yang datang ada orang wafat. Dari mana ini kelalaiannya? Bisa jadi dari pihak penyelenggara acara. Itu menggelitik saja di dalam kepala saya. Cuman Pak Susno ini ya melihatnya tidak seperti itu. Entah mungkin karena memang itu tidak mungkin, atau memang Pak Susno Duaji lupa bahwa itu ada kemungkinan begitu. Tapi kira-kira se-urgent apa, seterdesak apa pihak dari punya hajat seperti Deddy Mulyadi untuk diperiksa? Dia diperiksa paling sebatas apakah yang kegiatan-kegiatan di lokasi atau di stand itu yang menyebabkan meninggalnya atau melayani 2 orang lain itu sepengetahuan dia apa tidak. Nah, kalau tidak sepengetahuan, maka itu siapa yang melakukan, itu akan dicari oleh Polri. Jadi tidak terlalu banyak itu tanggung jawab daripada yang punya kerja. Nanti kalau tanggung jawab beban ini dibebankan pada yang punya kerja, orang nggak mau punya kerja semua. Jadi dia sudah punya kerja, sudah minta pengamanan, tahu-tahu ada peristiwa terjadi, yang punya kerja yang bertanggung jawab, ini nggak masuk akal. Nah, betul itu tadi. Jadi harus dilihat apakah memang ada permintaan keamanan itu dari mana begitu ya? Apakah dari pihak yang punya hajat atau dari pihak event organizer. Jadi ala kulli hal ini investigasinya harus menyeluruh. Kalau kita memang mau serius mencari siapa yang bertanggung jawab, karena sekali lagi ini adalah pidana bukan perdata, yang mana yang menjadi pihak yang diserang adalah marwahnya negara, bukan hanya bukan hanya individu. Demikian, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.